Gresi. Kami sangat senang kalian bisa bergabung bersama kami hari ini. Kita tahu bahwa tahap transisi dari SMA itu merupakan salah satu momen paling penting dalam kehidupan kita. Keputusan apakah akan langsung memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah keputusan yang nantinya akan mempengaruhi masa depan kita secara signifikan. Oleh karena itu, webinar ini hadir untuk membantu kalian memahami berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini. Dari pihak BK, saya telah berusaha menghubungi narasumber kita yaitu Kak Gresi. Udah 1 bulan kurang lebih ya Kak ya, yang akan membagikan wawasan yang berharga tentang proses pengambilan keputusan ini. Di samping itu juga nanti mungkin akan membahas tentang manfaat dari melanjutkan pendidikan, peluang karir yang tersedia, bagaimana mempersiapkan diri, serta berbagai faktor yang harus kalian pertimbangkan dalam perjalanan tentu saja menuju kesuksesan. Webinar ini juga memberikan kesempatan bagi kalian untuk bertanya langsung pada narasumber kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan kami berharap webinar ini akan memberikan wawasan berharga untuk membantu kalian mengambil keputusan terbaik di masa depan kalian. Mari kita mulai. Untuk itu, waktu kami kembalikan kepada Kak Gresi atau moderator. Silakan. Terima kasih, Kak Gresi. Oke, terima kasih juga Bu Tatiana sudah mengizinkan saya jadi moderator ya. Sebenarnya moderator juga. Moderator jadi narasumber ya. Narasumber. Betul. Sebenarnya waktu saya dikasih posternya sama Ibu, ini sebenarnya isu yang menurut saya ya cukup sensitif ya, karena kuliah atau kerja itu menurut saya memang keputusan yang sulit. Apalagi kalian di usia 18 tahun, 17-18 tahun sudah dituntut untuk mengambil keputusan yang menurut saya cukup besar. Kuliah atau kerja itu menurut saya tanggung jawabnya memang besar ya. Ini dari kelas 1 sampai 3 atau kelas 3 aja ya, Bu ya? 1 sampai 3, Kak. Oh, kelas 1 sampai 3. Iya. Oke. Berarti SMA aja ya? Iya, SMA aja. Oh, oke. Mungkin boleh saya lihat dulu rekan-rekan, kan saya udah lama nih ya nggak sekolah SMA. Iya. Terakhir saya sekolah di 2015. Mungkin boleh di on cam semua juga dulu semuanya. Coba on cam minta tolong. Saya mau lihat nih untuk on cam. Anak bawah. On cam, coba Bu Kiki minta tolong Bu Kiki on cam, Bu. Boleh ya, saya minta on cam boleh ya? Boleh dong. Ini Bu Tati baru gabung Kak Gresi. Aduh, ada Bu Tati. Selamat datang Bu Tati. Bu Tati. Malu saya. On cam, minta tolong. Iya. Malam Bu Tati. Malam, halo. Oh, malam Bu. Aduh. Halo Kak Gresi. Lama nggak ke sekolah Bu ya? Guru-gurunya ada Mister Baik. Gurunya baru 4 ya? Bu Tati, Bu Tati, Bu Kiki, Pak Agustio. Oh, Pak Agustio. Oh, oke. Iya. Oh. Oke, berarti di hari libur ini wah menyempatkan waktu buat ikut seminar ya ini ya. Webinar. Iya. Webinar. Oke. Mungkin bisa langsung saya mulai saja ya. Saya sudah oh, ini PPT-nya tidak bisa. Adminnya siapa ya, Bu ya? Saya bikin PPT tidak bisa. Adminnya Pak Agus, si Brili aja ya. Minta tolong Bril. Kebetulan ada Brili nih. Oh. Bril? Brili. Apa? Minta tolong. Di share screen atau gimana? Di saya kok nggak share screen-nya dikunci. Apa khusus admin ya? Enggak. Bisa, Kak. Gimana? Bisa kok, Kak. Bisa. Enggak saya kunci kok. Bentar, Bu. Coba saya izin keluar dulu ya, Bu. Coba saya. Ya, mangga. Dulu.
Bentar ya, tunggu dulu. Oke, sudah terlihat belum, Bu? Sudah terlihat PPT-nya, Bu? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Oke, sebelum saya mulai, coba bisa disapa saya. Selamat pagi, selamat malam semuanya. Saya mau dengar suara-suara Malam, siswa Kak. Mardiwana. Malam. Selamat Malam, malam Pak. semuanya. Malam, Kak. Oke. Siswa kelas 3-nya ada berapa ya, Bu, sekarang? Banyak? Ada berapa siswa kelas 3 di sini? Halo? Halo? Sembilan 19, belas siswa Bu. kelas 3. Oke, berarti ada 19 siswa yang Ya, sebentar lagi lulus dan bingung ya mau melanjutkan kemana ya. Oke, mungkin sebelum saya mulai terkait dengan materi ini, saya menyampaikan ya kurang lebih ini PPT-nya baru saya buat, jadi kita mungkin akan lebih banyak di diskusi ya. Ketika nanti tanya jawab dari sudut pandang kalian bingungnya gimana, mungkin akan saya bantu jawab. Saya akan menjelaskan sedikit terkait PPT ini terkait dengan apa sih latar belakang masalah dari zaman sekarang. Karena oke, mungkin saya mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Ini secara singkat perkenalan diri saya Konstantinus Girasituli Kelen. Saya berusia 26 tahun dan saya merupakan S1 Psikologi dari Universitas Kristen Maranatha. Ya, mungkin sebelumnya udah ada webinar dengan Kak Gita ya, Bu. Sebelumnya itu iya ya. betul Kak. Saya satu alma mater dengan Kak Gita, tapi saya di angkatan 2015. Kak Gita mungkin di angkatan 2019 ya, baru lulus ya. Jadi Baru beda 4 lulus tahun. kemarin, Kak. Ya, beda 4 Iya. tahun. Saya di 2015 kuliah di Universitas Kristen Maranatha. Lalu ini saya ada karir path atau perjalanan karir saya. Jadi saya tidak memulai dari bidang korporat. Saya dimulainya dari sebagai seorang guru juga, teman-teman. Saya dari 2018 sampai 2021, hampir 3 tahun saya menjadi guru TK ya. Nah, mungkin ada yang kaget, waduh, Kak Gresi mukanya serem tapi jadi guru TK. Pada takut gak ya anak-anaknya? Takut. Cuman ya kembali lagi ke pendekatan saya ke anak-anak TK, ternyata berhasil. Sehingga saya bisa bertahan cukup lama di situ 3 tahun. Lalu setelah jadi guru TK, saya pindah ke di dunia industri dari tahun 2021 sampai 2023. Itu saya di PT Sumber Alfred Wijaya Tbk atau mungkin lebih dikenal dengan brandnya Alfamart. Itu saya menjabat sebagai Branch Recruitment dan Assessment Officer.
Nah, jadi untuk di Alfamart ini saya bekerja di cabang. Saya memang secara job desk-nya saya melakukan interview, proses seleksi terhadap calon karyawan baru untuk di penempatannya di toko maupun di gudang. Nah, lalu di 2023 ini saya juga mengalami perubahan karir. Di bulan depan saya akan pindah menjadi di perusahaan PT Wahana Otomitra Multi Arta atau WOM Finance dengan jabatan Talent Management Section Head. Nah, jadi untuk secara pekerjaan memang saya lebih banyak bekerja yang berkaitan dengan karir seseorang. Karena untuk di PT Sumber Alfa TJ Tbk atau Alfamart setahun, kan ini saya 2 tahun ya, setahun saya fokusnya di rekrutmen, saya melakukan proses seleksi untuk calon karyawan baru, lalu di tahun berikutnya saya memegang job desk assessment. Assessment itu apa sih? Ya, assessment itu terkait dengan kenaikan jabatan. Jadi saya melakukan review, saya menilai, saya melakukan sidang lah istilahnya kalau di perkuliahan ya. Saya melakukan sidang terhadap karyawan-karyawan yang akan mengalami kenaikan jabatan. Saya menilai apakah karyawan tersebut pantas atau tidak untuk dinaikkan jabatannya. Itu saya di Alfamart. Lalu di PT Wahana WOM Finance ini saya menjadi Talent Management Section Head dengan job desk-nya kurang lebih sama. Saya yang menentukan apakah karyawan-karyawan yang ada bekerja di perusahaan tersebut bisa dipromosikan atau bisa mengalami kenaikan jabatan atau tidak. Nah, mungkin untuk singkatnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi latar belakang masalahnya, jadi saya tidak mengesampingkan ilmu psikologi yang saya ambil ya. Jadi dari ilmu psikologi yang saya ambil, ini menurut Santrop itu adalah tokoh psikologi yang memang fokusnya di psikologi perkembangan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mengambil jurusan kuliah psikologi itu banyak cabangnya. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi industri, ada psikologi pendidikan, ada psikologi klinis. Nah, ini saya ambil dari Santrop yang memang fokusnya di psikologi perkembangan. Jadi rekan-rekan di sini kan dari berbagai macam usia ya. Nah, tapi masih dalam konteks itu kayak itu dalam masa remaja. Remaja itu dibagi menjadi 3 tahap. Remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal 10 sampai 13 tahun, remaja tengah 14 sampai 18 tahun, remaja akhir dari usia 19 sampai 21 tahun. Jadi rekan-rekan ini pasti masih di tahap masa remaja tengah atau remaja akhir mungkinnya berapa. Nah, latar belakang masalahnya adalah menurut Santrop, remaja merupakan tahap individu di mana berusia 11 sampai 18 tahun. Di mana masa-masa ini merupakan masa-masa di mana emosi itu kalian sedang sangat tidak stabil, serta perilaku itu sangat amat banyak dipengaruhi oleh emosi. Bahwa masa remaja merupakan masa di mana jiwa penuh dengan tekanan dan gejolak emosi. Santrop ini menggambarkan masa remaja itu seperti kapal yang sedang mengarungi badai. Jadi yang namanya badai kita tidak bisa nebak ya ombaknya akan seperti apa. Karena badai berarti banyak ombak dan banyak halauan dan rintangan. Nah, Santrop itu menggambarkan masa remaja itu memang masa yang sulit. Karena kalian memang masa-masanya di mana kalian rasa ingin tahunya tinggi, rasa motivasinya juga keingintahuan tinggi, lalu juga ya banyaklah yang mempengaruhi kalian. Sehingga kalian pada akhirnya berperilakunya banyak yang dipengaruhi oleh emosi. Nah, lalu dari penjelasan Santrop tersebut balik ke pengambilan keputusan. Jadi yang saya pelajari itu dalam ketika kalian mengambilkan keputusan itu di segala lini ya, mau mengambil keputusan secara keputusan mudah atau simpel atau keputusan yang besar itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan logika atau pengambilan keputusan berdasarkan emosi. Nah, menurut kalian pengambilan keputusan mana yang lebih efektif? Coba ada yang mau jawab atau menyampaikan idenya mungkin? Pengambilan keputusan yang efektif itu berdasarkan logika atau berdasarkan emosi? Saya mau cek masih fokus nggak nih jam 7 malam? Halo? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Alek kali, Alek. Menurut saya, Boleh. Tata. Siapa namanya? saya Tata dari kelas 11 IPS. Oke, silahkan. Menurut saya pengambilan keputusan itu yang lebih ininya itu berdasarkan logika. Karena Oke. lebih terkontrol gitu. Terkontrol. Oke. Ada yang lain mungkin? Pendapat yang lain? Terima kasih. Alek, siapa tadi? Sorry. Tata.
Oh, Tata. Oke, terima kasih Tata untuk pendapatnya. Mungkin ada Sama-sama, yang setuju bahwa berdasarkan emosi lebih efektif atau ada pandangan lain? Ada lagi mungkin? Tidak ada. Oke, jadi betul menurut Tata, jadi pengambilan keputusan yang lebih efektif itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan logika. Karena kalau berdasarkan logika itu kalian ada yang namanya pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang mungkin terjadi. Jadi bukan hanya berdasarkan emosi. Kalau emosi itu yang namanya emosi itu kan namanya saat ya. Nggak mungkin kalian yang namanya emosi itu bertahan di satu kondisi yang sangat amat lama. Jadi kenapa ketika misalkan kalian mengambil keputusan berdasarkan emosi itu cenderung penyesalannya persentase kalian mengalami penyesalan itu lebih besar dibandingkan kalian mengambil keputusan berdasarkan logika. Karena logika kalian akan membuat pertimbangan, akan ada yang namanya proses berpikir, ada yang akan namanya proses mempertimbangkan resiko, ada yang namanya proses menalarkan segala sesuatu hal. Nah, itu akan lebih dalam lagi kalau kalian misalkan mengambil keputusan berdasarkan logika. Nah, jadi balik lagi ke latar belakang masalah. Jadi di mana menurut Santrok itu di usia 11 sampai 18 tahun pasti kalian akan sangat amat dipengaruhi oleh emosi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah memang saya juga dulu pernah muda ya. Maksudnya saya pernah berada di usia kalian di mana ya banyak keputusan-keputusan yang saya ambil berdasarkan emosi. Karena memang tidak bisa dipungkiri di usia saya saat itu juga memang emosi itu sangat mempengaruhi ya. Nah, cuman yang mau saya sampaikan di sini untuk di segala hal kalian usahakanlah untuk tetap mempertimbangkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Harus berdasarkan dengan logika yang sehat. Jadi jika misalkan kalian sedang merasa kalian sedang emosi, usahakanlah jangan mengambil suatu keputusan. Nah, jika dikaitkan dengan kalian yang sekarang materinya adalah kuliah atau kerja, kalian juga harus mempertimbangkannya secara logika. Karena dua kuliah maupun kerja itu merupakan keputusan yang berat menurut saya. Karena kuliah juga ada kaitannya dengan pemilihan jurusan, lalu juga banyak hal lain, lalu kerja juga ada juga yang berkaitan dengan minat dan bakat. Nah, kalau kalian misalkan hanya memilih berdasarkan emosi, saya tidak bilang cenderung akan gagal ya keputusannya, tapi akan ada persentase gagalnya itu lebih besar. Oke. Oh ya, sorry. Saya mau flashback sedikit lagi. Jadi disclaimer-nya adalah S1 psikologi maupun sampai S2 psikologi atau S3 psikologi itu memang tidak diperkenankan untuk, jadi kita tuh tugasnya bukan memberikan jawaban ya. Misalkan nih ada yang orang datang ke psikolog, Pak, saya mau curhat dong, saya pengen putus sama pacar saya atau enggak. Nah, seorang psikolog atau sarjana psikologi sampai S2 atau S3 itu tidak boleh memberikan jawaban ya atau tidak. Kita hanya membantu seseorang itu yang datang ke kita itu untuk membantu menemukan jawaban mereka sendiri. Nah, jadi kalau misalkan secara judulnya kuliah atau kerja, saya nggak bisa ngasih jawaban kuliah aja deh, atau enggak kerja aja deh, cari duit, atau enggak kuliah aja biar gaul, atau enggak biar punya gelar. Enggak, saya nggak bisa memberikan statement itu ya. Jadi di mana-mana seorang lulusan psikologi itu membantu individunya atau membantu rekan klien yang datang ke kita itu untuk membantu mereka menemukan jawaban mereka sendiri dengan segala mempertimbangkannya by teori seperti itu. Oke, jadi betul pengambilan keputusan yang efektif adalah pengambilan keputusan berdasarkan logika. Nah, oke, jadi sebelum pemilihan kuliah atau kerja, nah ini ada beberapa faktor kesuksesan. Faktor kesuksesan itu banyak. Bisa diambil dari tokoh-tokohnya banyak. Mereka banyak cara tokoh psikologi ya, banyak yang memberikan beberapa faktor kesuksesan. Tapi ini saya ambil ada beberapa 4 faktor kesuksesan yang menurut saya paling signifikan. Ini adalah selalu top 5 atau 5 besar lah. Salah satunya adalah kejujuran, being honest with all people. Di mana-mana visi misi perusahaan pasti akan memiliki budaya perusahaan atau budaya pekerjaannya itu adalah integritas. Integritas itu adalah kejujuran. Karena
ya balik lagi. Jika kita tidak memang secara mentalnya tidak jujur dari awal, sulit menurut saya. Ini saya sudah banyak case yang saya hadapi, kasus-kasus terkait dengan karyawan yang keluar, karyawan yang resign, itu banyak ketidakjujuran yang dihadapi oleh mereka. Jadi kalau misalkan dari awal saja kalian sudah memikirkan terkait dengan ketidakjujuran, wah itu harus ada yang diubah. Memang kita harus dituntut untuk jujur, mau dimanapun, mau di dunia kerja, mau di dunia pertemanan, mau di dunia percintaan, atau mau di dunia manapun, memang seorang manusia itu harus dituntut untuk jujur. Lalu yang kedua, disiplin. Nah, disiplin ini konsepnya mudah, cuman susah untuk diterapkan. Disiplin ini banyak. Ada disiplin waktu, ada disiplin sikap. Nah, tapi disiplin ini juga menjadi faktor kesuksesan. Karena salah satunya adalah ketika misalkan kalian menuntut diri kalian untuk disiplin, saya yakin secara etika bekerja kalian, etika kalian dalam mengerjakan tugas, dalam belajar, itu pasti juga akan ke bawah kok. Jadi disiplin ini juga menjadi faktor kesuksesan, karena dengan kalian disiplin itu kalian juga secara tidak langsung menuntut diri kalian untuk konsisten. Contoh, kalian disiplin tentang waktu. Disiplin tentang waktu itu berarti saya nggak mau menjadi orang yang terlambat. Maka itu akan terbentuklah pola kerja yang bahwa kalian tidak akan pernah terlambat di dalam masuk kerja. Atau begitu juga dengan pengerjaan tugas atau pengerjaan belajar. Saya ingin menjadi pribadi yang disiplin ketika saya bersekolah. Maka kalian akan terbentuklah perilaku kerja atau terbentuk suatu pola bahwa kalian akan mengumpulkan tugas tepat waktu, bukan mengumpulkan tugas setelah deadline baru dikumpulin. Nah, itu berarti kan tidak disiplin. Lalu yang ketiga, nah ini mudah bergaul, getting along with people. Jadi yang saya pelajari, faktor kesuksesan itu bukan kepintaran. Kepintaran itu bawaan ya, teman-teman. Kepintaran itu adalah hal yang diturunkan dari orang tua kalian. Nah, tapi untuk faktor kesuksesan itu kepintaran dari 10 itu tidak selalu masuk dalam 5 besar. Bisa saja faktor ke-7, faktor ke-8. Jadi kalau misalkan kalian pernah tes IQ dan hasilnya tuker-tukeran nih sama teman, oh IQ saya kok di bawah teman-temannya lain. Jangan khawatir. Kepintaran itu bukan menjadi faktor yang utama dalam faktor kesuksesan, tapi adalah mudah bergaul. Faktor kepintaran juga kalau di teori-teori lain atau tokoh-tokoh lain itu faktor kesuksesan adalah relasi di kalian dengan orang. Jadi bukan kepintaran, bukan gelar. Ini adalah mudah bergaul. Nah, tapi mudah bergaulnya juga disesuaikan dengan situasi ya. Kalau misalkan kalian mudah bergaul dalam lingkungan pertemanan kalian, itu belum tentu kalian bisa mudah bergaul dalam lingkungan pekerjaan. Nah, itu harus disesuaikan. Mudah bergaul ini multitafsir atau bisa dipersepsikan dengan banyak faktor lah. Nah, tapi mudah bergaul ini adalah ketika misalkan kalian dalam dunia kerja, kalian bisa mudah bergaul, maksudnya bisa mengikuti budaya kerja atau mengikuti lingkungan kerja kalian seperti apa, itu pasti akan mempermudah kalian juga dalam bekerja. Saya yakin dengan kalian bisa mudah bergaul atau bisa berbaur dengan orang-orang, itu juga pasti akan membantu kalian dalam pekerjaan. Begitu juga dengan kuliah. Kalau kalian misalkan di kuliah, ya saya tidak menuntut kalian untuk mudah bergaul ya, tapi at least kalian punya lah teman. Walaupun memang beberapa orang kan ada yang tipenya introvert. Introvert itu kan berarti yang pengennya sendiri, nggak mau gabung sama circle, atau enggak ya lebih nyaman sendiri lah. Tapi balik lagi, yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial ya teman-teman. Manusia itu adalah makhluk sosial, di mana butuh orang lain untuk hidup. Nggak mungkin kalian nggak butuh orang lain. Ini yang perlu saya garis bawahi ya. Karena banyak orang-orang yang sekarang kan dengan kalian yang bisa dengan mudahnya mengakses banyak informasi, kayak mengagung-agungkan, oh saya introvert, saya nggak butuh orang, saya nggak bisa teman-teman. Faktor kesuksesan itu selalu 5 besarnya adalah mudah bergaul atau kalian punya relasi. Apalagi kalian hidup di Indonesia, dimana ya yang saya alami juga secara pekerjaan itu banyak yang dipengaruhi oleh orang dalam istilahnya ya. Ini set facts lah atau fakta yang menyedihkan sebenarnya. Karena untuk di Indonesia di saat ini memang untuk faktor orang dalam itu memang cukup berpengaruh ketika kalian ingin berkarir. Begitu. Lalu yang keempat adalah kerja keras. Jadi di kantor itu ada yang namanya kerja keras dan juga kerja cerdas. Nah, kerja keras itu berarti kayak kalian
bekerja dan mempush diri kalian untuk bisa perform atau bisa mencapai target lah istilahnya. Karena dimanapun di dalam kehidupan ya, ketika kalian lulus SMA nanti, apapun pasti ada target kok. Mau dalam pekerjaan, mau dalam kuliah. Kalau dalam kuliah mungkin targetnya dalam pembelajaran. Tapi kalau dalam pekerjaan harus ada target yang bisa kalian capai. Entah itu target penjualan, entah itu target pekerjaan, pasti akan ada target. Nah, target itu tidak akan bisa dicapai jika kalian tidak memiliki kerja keras. Nah, oke, jadi kalau misalkan kesimpulannya kuliah atau kerja ini gak apa-apa ya, agak cepat ya. Jadi udah ada kesimpulan akhirnya kuliah atau kerja. Nah, kita bahas yang kuliah dulu. Dan saya ingatkan kembali bahwa seorang lulusan psikologi itu tidak bisa memberikan jawaban. Kita membantu kalian untuk menentukan jawaban kalian sendiri. Yang pertama, kalau kalian ingin memiliki keinginan untuk kuliah, yang pertama pastikan memiliki fasilitas yang memadai. Nah, inilah fungsi dari mengambil keputusan berdasarkan logika tadi. Kalian evaluasi dulu, kalian memiliki fasilitas yang memadai enggak? Fasilitas itu apa aja sih? Oke, yang namanya kuliah, semua pasti butuh yang namanya biaya. Nah, kalian evaluasi diri terlebih dahulu, apakah terkait dengan biaya tersebut, apakah kalian bisa untuk memenuhi pembiayaan dari kuliah tersebut. Lalu fasilitas lain adalah ya seperti misalkan nih, yang namanya perkuliahan di dunia kerja pasti butuh alat-alat pendukung ya. Contoh misalkan kalian cita-citanya ingin memiliki minat menjadi arsitek atau menjadi desain grafis. Kalian pastikan terkait dengan biaya kalian punya dan juga fasilitasnya memadai. Fasilitas sebagai desain atau enggak grafik desain atau arsitek itu membutuhkan laptop atau komputer yang memang secara speknya tinggi ya, bisa buka Adobe, bisa buka banyak lah. Nah, itu yang maksud saya adalah pastikan memiliki fasilitas yang memadai. Gitu. Lalu kedua, sesuaikan jurusan dengan bakat dan minat. Ini yang saya sambungkan lagi, pengambilan keputusan berdasarkan logika. Sesuaikan jurusan kalian itu dengan bakat dan minat kalian, bukan berdasarkan hype atau tren yang sedang terjadi. Contoh, trennya sekarang sedang banyak yang ngambil teknik sipil atau enggak anak teknik, barudak teknik. Tapi kalian nggak punya minat di hal tersebut. Kalian kayak ya berdasarkan tren aja, ya itu kan berarti berdasarkan emosi ya, bukan berdasarkan logika. Nah, lalu untuk sekarang konsepnya adalah, ini saya lupa ini kutipan dari siapa, tapi ini adalah kuliah itu untuk memperluas wawasan, bukan untuk mencari kerja. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa sekarang itu memilih kuliah itu karena ingin berdasarkan pengalamannya cari kerja setelah kuliahnya. Tapi untuk sekarang konsepnya tidak seperti ini sekarang, teman-teman. Kuliah itu untuk memperluas wawasan kalian dalam satu bidang, bukan untuk mencari kerja. Contoh, misalkan kalian ingin memperluas wawasan kalian di bidang teknik, ya kalian ingin, maka pilihlah jurusan kuliah teknik. Bukan kalian, saya pengen kuliah teknik biar saya kerja sebagai teknik. Nah, untuk kondisi sekarang saat ini, karena saya sudah cukup berkecimpung di dunia pencari kerja, memang sulit. Fakta menyedihkannya yaitu lapangan pekerjaan di Indonesia itu pada akhirnya tidak sesuai dengan jumlah lulusan yang ada. Jadi makanya banyak orang-orang yang memilih pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan mereka. Tapi apakah mereka perform? Perform, karena mereka balik lagi, mereka tidak hanya misalkan nih ada yang bagian teknik sipil, tapi dia melamar sebagai sales. Banyak di tempat saya juga banyak yang seperti itu. Tapi mereka secara penjelasan, secara itu mereka bagus, ya itu berarti mereka memilih jurusan kuliah itu ya untuk memperluas wawasan. Memperluas wawasan itu digarisbawahi untuk mencari pengetahuan ya. Jadi bukan hanya berdasarkan untuk saya pengen cari kerja, saya pengen pilih jurusan ini biar saya duitnya banyak karena prospek kerjanya. Enggak. Kalian harus memperluas wawasan terlebih dahulu. Karena yang saya yakinin ketika kalian meningkatkan value atau nilai kalian dalam suatu bidang, itu gaji atau pendapatan kalian pada akhirnya juga ngikut kok. Di zaman sekarang ya yang namanya lulusan kerja pasti mulai dari bawah kan. Nah, inilah yang harus kalian garis bawahi. Tapi jika misalkan kalian pada akhirnya memilih untuk bekerja, nah ini
pastikan kualifikasi lowongan pekerjaan itu sesuai dengan yang ingin kalian lamar. Contoh, lowongan pekerjaannya minimal lulusan D1 atau D2. Kalian mencoba-coba. Nah, itu kan pasti kalian nggak akan dipanggil. Jadi kalian akan mengeluarkan effort lebih untuk melamar pekerjaan tersebut, tapi pada akhirnya juga kalian akan gagal secara administrasi. Atau misalkan lowongannya adalah sebagai barista, minimal memiliki pengalaman barista 1 tahun, tapi kalian nggak punya pengalaman sebagai barista, itu pasti sudah tidak akan dipanggil. Atau misalkan ada work interview atau lamaran datang langsung di Kopi Kenangan, udah jelas-jelas di posternya terpampang bahwa memiliki pengalaman minimal sebagai barista 3 bulan atau 6 bulan. Tapi kalian tetap ikut datang ngantri ratusan orang, pada akhirnya tetap akan gagal secara administrasi. Nah, inilah yang ketika misalkan kalian melamar kerja. Ini juga untuk semuanya ya. Jadi fakta menyedihkannya lagi juga, karena kan kalau misalkan kalian baca-baca ya, Indonesia itu adalah literaturnya yang cukup rendah dibandingkan negara lain, di mana minat baca orang Indonesia itu lebih rendah. Makanya ketika saya misalkan posting iklan lowongan office di tempat saya bekerja, contoh misalkan saya pernah posting branch recruitment, minimal S1 psikologi. Yang daftar ada yang dari akuntansi, dari manajemen, dari teknik sipil. Kan itu benar-benar berarti mereka tidak baca secara kualifikasi lowongan. Nah, jadi kalau misalkan kalian bekerja, pastikan kualifikasi lowongan pekerjaan juga sesuai. Lalu juga sama, sesuaikan jabatan itu dengan bakat dan minat kalian. Ini lebih mudahnya deh. Ketika saya melakukan interview dengan anak calon karyawan toko Alfamart ya, dan mereka merupakan background-nya adalah STM, itu pasti akan berbeda ketika saya melakukan interview dengan siswa yang jurusan SMK-nya dulu pemasaran. Nah, berarti kan kalau dari STM mereka lebih minatnya di lebih ke kasarnya lebih minat kepada benda mati lah. Karena kan mereka dekatnya dengan sepeda motor, dengan aki, dengan rantai. Beda dengan orang-orang yang dari SMK pemasaran. Nah, mereka kan pasti memang dari dulunya memang minat untuk secara penjualan, pelayanan, atau dari SMK perhotelan. Pasti akan juga berbeda. Nah, itu yang biasanya menjadi kendala untuk saya dalam melakukan proses interview. Kok mereka lulusannya teknik, atau lulusannya mesin, atau berkaitannya dengan benda mati, tapi melamar pekerjaan yang kaitannya dengan manusia, yang dengan pelayanan. Pasti itu mereka tidak akan, kalau misalkan mereka nggak cari-cari tahu dulu, atau nggak cari-cari info dulu, pasti mereka nggak akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, lalu di dalam dunia kerja juga, ketika misalkan kalian sudah dapat rezeki ya, nah yang saya yakini adalah kerja itu juga rezeki kok. Rezeki udah ada yang ngatur. Nah, ketika misalkan kalian sudah ditempatkan di situ, maka gunakanlah kesempatannya sebaik mungkin. Nah, jadi kalau misalkan ini saya ambil kasus di tempat kerja saya di Alfamart itu banyak, karena sekarang kan isu mental health itu lagi rame ya. Nah, buat saya bukan menyepelekan isu-isu tentang mental health atau kesehatan mental, tapi balik lagi di sekarang itu karena kalian sangat mudah mengakses informasi, jadi banyak yang namanya self diagnostik atau diagnosa by diri kalian sendiri, bukan berdasarkan tenaga ahli. Jadi kayak, aduh Pak, saya pengen desain aja Pak, mental health saya keganggu. Tapi ketika saya tanya, kenapa mental health keganggu itu karena apa? Ya Pak, saya datang telat terus saya dimarahin. Loh, kan kalau ketika kalian kerja maupun kuliah, kalian datang telat, ya pasti kalau saya sebagai atasan pasti saya akan marahin dong. Nah, itulah yang sangat disayangkan ya di generasi sekarang itu. Mungkin kalau misalkan kalian baca-baca terkait dengan ada generasi milenial, generasi Z, generasi X. Nah, generasi milenial ini sudah cukup banyak isu-isunya mereka kurang tahan banting. Nah, tapi itu masih hipotesis umum atau prasangka umum lah. Tapi untuk sampai sekarang sih memang cenderungnya saya rasakan seperti itu ya. Nah, jadi baik lagi ketika kalian misalkan memilih kuliah atau kerja. Nah, inilah beberapa pertimbangan yang saya sampaikan dari sisi psikologi dan juga dari pengalaman saya di mana sudah cukup lama berkecimpung dengan dunia pekerjaan, yang cari pekerja, calon pencari kerja, atau dari kenaikan jabatan. Nah, inilah mungkin sekilas singkat saran yang saya sampaikan. Tapi balik lagi ke masing-masing diri kalian. Jadi kalau misalkan kalian ingin memilih kuliah atau kerja, ya
utamakanlah yang ini, pengambilan keputusan dan berdasarkan logika. Jangan berdasarkan emosi ketika misalkan, wah teman-teman saya banyak yang ngambil jurusan hukum, wah saya mau ikut kuliah jurusan hukum ah. Atau enggak, oh teman-teman saya pada banyak yang kerja terus dapat duit sendiri, sedangkan saya sebenarnya bisa untuk kuliah dan ada kesempatan untuk kuliah. Tapi karena saya melihat teman-teman saya pada kerja, saya pengen ikut kerja aja. Terus pas kuliahnya jadi terbengkalai. Nah itulah. Jadi balik lagi ke pengambilan keputusan berdasarkan logika. Dan ingat-ingat lagi ketika kalian misalkan ingin mengambil keputusan, ingatlah bahwa kalian sedang ada di dalam masa remaja, di mana masa remaja tersebut adalah masa-masa di mana emosi sangat amat tidak stabil. Nah, untuk mengambil keputusan berdasarkan logika, berarti kalian yang pertama adalah harus menenangkan diri kalian terlebih dahulu. Jangan sampai kalian dalam kondisi sedang tidak stabil, sedang emosi, kalian mengambil keputusan. Itu sangat amat tidak disarankan. Gitu. Lalu jika misalkan kalian bekerja ataupun dalam perkuliahan, memilih kuliah atau kerja, nah balik lagi, faktor krusial ini ada 4 yang saya highlight ya di sini. Jujur, disiplin, mudah bergaul, dan kerja keras. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah dapat kesempatan untuk bekerja, ya manfaatkan sebaik-baiknya dengan jujur, dengan disiplin, dengan mudah bergaul. Itu ya berarti dengan kalian bisa diajak kerjasama, kalian bisa basa-basi dengan atasan kalian, kalian juga bisa mengikuti budaya pekerjaan. Nah, itulah yang dinamakan faktor kesuksesan. Atau misalkan kalian pada akhirnya memilih untuk kuliah, ya kalian kuliahlah dengan disiplin dan juga mudah bergaul. Karena yang saya yakin relasi juga datang dari mana aja kok. Ketika kalian misalkan memiliki relasi yang bagus, itu secara tidak langsung juga membantu kalian dalam hidup, dalam berkecimpung di dunia kerja atau di dunia sosial lainnya ya. Nah, begitu. Mungkin untuk penjelasan saya sih cukup singkat ya, Bu. Jadi mungkin kita akan lebih dalamnya, misalkan ada yang ingin bertanya-tanya terkait dengan tips dan trik interview ya boleh, karena saya juga kan sering interview. Atau mungkin terkait dengan materi ada yang kalian bingung atau kalian pertanyakan, boleh. Untuk waktu dan tempat mungkin saya kembalikan ke moderator, mungkin silahkan. Sebelumnya, terima kasih Kak Gracie atas materi yang udah dipaparkan. Mungkin sekarang kita bakal buka sesi sharing atau tanya jawab. Kan di sini udah banyak nih kelas 3-nya yang udah mau lulus. Mungkin ada pertanyaan buat tips masuk ke universitas tuh apa? Terus atau enggak tips buat yang mau kerja tuh interviewnya waktu diwawancara kita harus jawab apa? Mungkin ada yang mau nanya kayak gitu. Atau enggak saya dulu deh, saya mau nanya. Kalau misalkan kita kerja sambil kuliah, itu persentase efektifnya itu berapa persen? Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa namanya? Imut. Dipanggilnya Dea atau Imut? Panggilnya Luna. Hah? Luna? Ya, Imut Olivia, panggil Luna. Boleh. Oke, jadi pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kuliah sambil kerja? Oke, ini saya jelaskan dari sudut pandang perusahaan ya. Jadi dalam sudut pandang perusahaan itu, biasanya saya sebagai HRD itu tidak memperkenankan karyawan baru itu kuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan produktivitas kalian sebagai karyawan baru. Di mana karyawan baru itu kan pasti banyak penyesuaian ya, rekan-rekan. Banyak penyesuaian dan banyak hal yang harus kalian tuntut, banyak dituntut dan juga banyak hal yang harus kalian ikuti. Kalau misalkan berbarengi dengan perkuliahan juga kan banyak yang namanya penyesuaian. Nah, jika ada penyesuaian dalam dua penyesuaian dalam satu waktu, itu saya mempertimbangkannya produktivitas kalian. Bisa nggak kalian memegang dua tanggung jawab yang cukup besar, kerja atau kuliah? Biasanya akan saya tekankan dalam 1 tahun pertama itu saya tidak mau kalian rekan-rekan untuk berkuliah terlebih dahulu. Pertimbangkanlah kalian ingin kuliah dulu atau kerja dulu. Nah, kalau misalkan sudah dalam 1 tahun, barulah kalian bisa memilih untuk kuliah. Karena kenapa? Ketika kalian dalam 1 tahun kerja itu, di mana undang-undang yang berlaku sekarang itu tidak berkenan untuk kalian cuti. Cuti itu hak setiap karyawan ya.
cuti itu adalah hak setiap karyawan dan bisa digunakan atau kalian memiliki hak untuk cuti setelah kalian 1 tahun bekerja. Sebelum 1 tahun bekerja, kalian tidak diperkenankan untuk cuti. Nah, jadi balik lagi ke pertimbangan awal. Jika kalian misalkan di tahun awal kuliah sambil kerja, kalian yakin nggak di jam kerja kalian itu tiba-tiba ada jam perkuliahan? Dan kalau misalkan kalian ada, bisa nggak sambil izin ke atasan? Nah, tapi beda dengan kaitannya jika kalian sudah 1 tahun bekerja dulu, kalian sudah melakukan adaptasi, kalian sudah tahu polanya seperti apa dalam pekerjaan kalian, baru kalian ngambil kuliahnya jam malam atau kuliah karyawan, kelas karyawan di jam malam yang tidak akan mengganggu kalian bekerja. Misalkan kalian udah tahu nih jam kerja kalian dari jam 8 sampai jam 5, udah ketemu polanya. Jadi jam 5 itu kalian udah kelar kerjaan. Nggak setelah jam 5 nggak megang-megang lagi tuh yang namanya kerjaan. Lalu kalian lanjut kuliah, itu boleh. Makanya saya menyarankan adalah ketika kalian ingin kuliah sambil kerja, pastikan kalian konsisten dan bisa memegang dua hal tersebut. Makanya yang saya sarankan adalah kuliah dulu atau misalkan kerja dulu 1 tahun. Setelah kalian punya cuti, hak cuti, barulah kalian bisa ngambil kuliah. Atau setelah kalian 1 tahun sudah tahu pola kerjanya, sudah tahu budaya kerja di suatu perusahaan itu seperti apa, baru kalian bisa ngambil kuliah. Begitu. Karena dari sudut pandang perusahaan juga untuk yang saya tahu ya, rekan-rekan saya juga dalam HRD juga misalkan pertimbangannya adalah kuliah sambil kerja, karyawan baru pasti akan menjadi pertimbangan. Karena itu pertimbangannya, karena sebagai HRD ketika kalian misalkan diterima bekerja 1-3 bulan itu kalian masih dalam tanggung jawab kami, yang jawab sebagai seorang HRD. Karena kalian diterima oleh saya memberikan kesempatan kalian bekerja, tapi ketika kalian bekerja ternyata susah nih kerjanya karena ngebagi fokus antara kuliah dan kerjaan. Pasti nanti usernya atau atasannya akan komplainnya ke saya. Pak, kok 2 bulan kerja gini-gini aja sih? Pak, kok baru sebulan kerja banyak bolosnya karena kuliah? Bapak pas interview gimana? Nah, lebih ke situ sih arahnya teman-teman. Begitu. Cukup terjawab nggak? Siapa tadi? Luna ya? Iya, cukup Cukup sih, ya? Kak. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau nanya lagi, dipersilahkan. Aku mau nanya. Boleh. Siapa namanya? Aku Esther, kelas Oke. IPS. Aku rencananya mau kuliah. Tapi aku udah punya minat dan bakat mau masuk kuliah bisnis. Oke. Masuk uang ke negeri itu sangat kecil untuk kuliah yang diminati oleh banyak orang. Tapi Gimana? Agak putus-putus, Mbak Esther. kalau misalnya kuliah di negeri dengan jurusan yang yang banyak diminati sama orang-orang, susah buat masuk. Ngandelinnya jalur prestasi. Nah, mau masuk swasta sulit dibiaya. Menurut kakak itu kayak gimana? Pendapat. Oke. Jadi kalau misalkan di negeri peluang keterimanya kecil ya, karena banyak saingannya. Kalau misalkan di swasta butuh biaya. Oke, kalau menurut saya sih untuk kalian pengen, nah baik lagi makanya ya, ketika kalian ingin bekerja atau kuliah, pastikan kalian mempertimbangkan berdasarkan logika. Tapi kalau saran saya, untuk yang namanya mencoba, kan kita nggak tahu ya rezeki setiap orang seperti apa ya. Kalau misalkan saran dari saya, coba Florencia. Siapa namanya tadi? Florencia. Oh iya. Ya, Pak. Loren, kalau saran dari saya adalah kamu mencoba dulu di negeri dulu. Kamu maksimalkan, kan setahu saya dulu ketika saya daftar negeri itu ada persentasenya. Jadi misalkan Fakultas Bisnis Universitas Negeri Jakarta itu kuotanya berapa, lalu ada persentase berapa yang diterima. Misalkan kuotanya 80, yang daftar 2.000 misalkan. Nah, terus kamu bisa estimasi sendiri, Florian, ketika misalkan ada tes ujian masuknya, kamu harus dapat nilai berapa, biar di urutan berapa itu kamu bisa keterima. Nah, itu kamu harus cari-cari info sendiri juga dulu. Mungkin bisa dibantu sama guru BK-nya Bu Ana ya sekarang, Bu? Guru BK Balabal, Kak. Ya, mungkin bisa dibantu, atau enggak kamu sekarang kan cari info juga banyak ya
di internet. Nah, kamu maksimalkan dulu effort kamu untuk daftar di negeri, karena ya baik lagi yang namanya biaya itu hal yang sensitif ya menurut saya. Jadi maksimalkan dulu effort kamu di negeri. Nah, kalau misalkan di negeri belum, dan di kampus swasta, untuk kampus swasta sih menurut saya sekarang sudah cukup banyak kampus swasta yang memfasilitasi terkait dengan biaya ya. Jadi banyak emang yang biayanya itu tidak sememberatkan itulah. Nah, tapi dengan balik lagi ya, kalau misalkan memang ada biayanya, Loren, ya menurut saya ambil aja kesempatannya untuk kuliah. Tapi kalau misalkan memang belum, ya berarti kamu pertimbangkan terlebih dahulu untuk bekerja, karena di tempat saya juga banyak yang 1 tahun itu bekerja dulu, mereka full kerja cari duit untuk ngumpulin modal, setelah 1 tahun atau 2 tahun kerja mereka fokus kuliah, banyak itu. Jadi nggak stuck ketika misalkan udah gagal di negeri terus jadi bingung ya kemana. Kamu bisa mulai melakukan planning lah, prioritas yang akan kamu upayakan yang mana dulu, entah itu kamu daftar di negeri terus udah keluar effort, kalau misalkan belum, kamu daftar di swasta ternyata terhambat di biaya. Nah, di negeri juga kan memang ada, di swasta juga banyak program beasiswa ya setahu saya. Jadi kalau untuk univ swasta itu, kalau misalkan kamu mau bikin plan B atau enggak planning kedua dari sekarang, untuk kampus swasta itu mereka buka-buka pendaftaran di gelombang awal itu dapat potongan harga biasanya. Nah, kamu mulai cari-cari info-info potongan harga tersebut. Entah itu dia membebaskan, karena kalau di swasta itu ada yang namanya uang bangunan ya, uang pembangunan. Kalau di negeri nggak ada. Nah, uang pembangunan biasanya yang bikin berat. Nah, kamu bisa cari dulu deh kampus-kampus mana saja yang buka di gelombang awal yang membebaskan biaya pembangunan, jadi cuman kamu cukup bayar langsung uang semesteran. Nah, itu biasanya banyak untuk gelombang-gelombang awal. Nah, kalau udah ada gelombang awal, kamu minatnya pas, budgetnya juga pas, ambil gitu. Jadi yang tidak merugikan kamu, misalkan udah daftar DP ternyata keterima di negeri. Nah, itu balik lagi ke sejauh mana kamu mencari info terkait dengan kebijakan-kebijakan sekarang, Loren ya namanya. Gitu Loren. Cukup terjawab nggak Loren? Atau masih belum jelas? Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Ada lagi kira-kira yang mau nanya? Tata mungkin, Tata biasanya nanya, Ta. Saya Bu. Oke, silahkan. Siapa ini namanya? Lydia Malen. Pak, saya Lydia. Ingin bertanya. Aduh, Kak aja manggilnya, Pak. Tua banget. Oke. Ya, silakan. Rencananya setelah lulus SMA nanti, saya ingin bekerja dulu. Ya. Tapi masih bingung gimana caranya melamar pekerjaan dengan baik di suatu tempat nantinya. Apalagi untuk pertama kali atau belum berpengalaman bekerja dimanapun. Karena masih takut nantinya kalau kita melamar pekerjaan bakal terus ditolak gitu. Oke. Terima kasih. Takut ditolak dalam kerjaan ya? Oke, jadi ya, Kak. Untuk penolakan ketika dalam kalian proses kerja itu bukan ditolak ya. Saya menggunakan istilahnya itu berarti belum sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Karena saya yakin semua orang itu bisa kerja kok. Cuman emang belum secara administrasinya atau entah secara pertimbangan lainnya, secara kualifikasi perusahaan belum sesuai. Nah, makanya balik lagi ke penjelasan saya tadi, jika kalian ingin melamar pekerjaan, pastikan lowongan pekerjaan itu sesuai dengan yang kalian miliki. Contoh minimal S1 kalian melamar. Nah, itu kan berarti dari awal juga sudah nggak akan ada yang namanya panggilan. Nah, atau kan misalkan kalian dalam poster lowongan pekerjaannya itu adalah domisili Jakarta. Nah, kalian orang Cianjur. Terus kalian pas daftar nulisnya domisili Cianjur. Nah, berarti kan nggak akan dipanggil juga. Nah, jadi untuk proses interview dan proses pemanggilan itu untuk sekarang ya, untuk tim rekrutmen dan tim HRD itu semuanya udah by data ya. Jadi kan udah jarang lagi ya yang namanya, kan sekarang udah zaman digital tuh, mempermudah kita juga. Jadi biasanya kita ngisi Google Form, atau Google Form itu kan akan nyambung ke Excel. Nah, di Excel itu atau Google Spreadsheet kita mempermudah pekerjaan kita dengan melakukan sortir atau sortirnya by data. Jadi misalkan usia 18, saya sortir 18 sampai 24, lalu dari domisili
Jakarta, Bandung, Cianjur, lalu juga dari di ijazah SMA atau SMK. Nah, itu yang biasanya akan mempermudah saya untuk memanggil kandidat-kandidat yang bisa lolos secara seleksi administrasi. Nah, jadi lebih ke situ. Dan kalau untuk mempermudahnya sih sekarang, karena sekarang udah zamannya digitalisasi ya, kalian itu sekarang udah banyak yang namanya grup-grup loker di Telegram. Itu kalian banyak, kalian bisa cari di Telegram itu banyak grup-grup loker. Selain itu juga ada yang namanya sekarang itu LinkedIn. Kalau di ejanya LinkedIn itu juga mempermudah untuk membantu kalian dalam mencari kerja, karena banyak HRD atau tim rekrutmen itu yang mencari kandidat itu dari LinkedIn. Nah, lalu untuk persentasenya kalian juga kan ada yang namanya membuat CV ya. CV itu juga adalah kalian di sini tuh sudah dipermudah, ada yang namanya format ATS atau Applicant Tracking System. Itu kalian bisa cek sendiri di Google banyak, itu kalian tinggal ikuti aja formatnya dari CV ATS, CV spasi ATS. Nah, udah ada formatnya, kalian bisa bikin langsung di situ. Nah, jadi yang pasti kalian adalah harus mempermudah dalam, karena di seleksi itu banyak ya, proses seleksi itu ada tahap administrasi, tahap interview user, tahap cek fisik atau tahap cek medis lah, cek kesehatan. Nah, itu minimal kalian tahap administrasinya juga lolos terlebih dahulu. Tahap administrasi lolos, misalkan kalian udah persiapkan berkas-berkasnya atau segala macamnya lengkap, baru kalian pasti akan dipanggil interview. Nah, ketika interview, jika misalkan kalian interview itu harus dipersiapkan ya. Jadi jangan, saya itu banyak nginterview orang itu mereka modal nekat gitu istilahnya tuh. Jadi mereka yang penting datang terus diterima, ya Pak, terus yang kamu tahu tentang, misalkan ya, saya bekerja interview, ya Mas, kenapa kamu minat daftar di sini atau minat daftar di Alfamart? Ya karena saya pengen kerja Pak. Ya, kenapa kamu pengen kerja di Alfamart? Karena buka lowongan. Kan itu tidak menggambarkan minat mereka sama sekali ya. Nah, yang pertama ketika kalian interview berarti kalian harus mempersiapkan, kalian harus cari tahu dulu background perusahaannya. Jadi biar kita sebagai HRD juga tahu, oh ini orang punya minat untuk bekerja di sini. Jadi bukan cuma yang datang modal nekat doang. Ya Pak, yang saya tahu di Alfamart ini atau enggak di perusahaan Bapak ini adalah memiliki budaya kerja yang bagus, jenjang karir yang bagus, lalu secara bonus, insentif, dan benefit yang saya dapatkan juga bagus, maka saya tertarik atau minat di perusahaan Bapak. Selain perusahaan Bapak juga saya yakin bisa meningkatkan skill saya, karena perusahaan Bapak bergerak di bidang pelayanan atau bergerak di bidang otomotif, di mana itu juga menjadi minat saya. Nah, gitu. Atau mungkin kalau mau mudahnya kita simulasi interview aja mungkin ya, Bu. Ada yang mau coba simulasi interview? Boleh Kak. Ya, mungkin siapa? Ada yang mau coba? Yang kelas 3-nya nih. Karena kan bentar lagi kalian akan menghadapi yang namanya interview ya. Ayo. Siapa yang kelas 3 ini? Ini si Lydia tuh. Kelas 3. Oh, Lydia. Ya, Kan silakan dia Lydia. tadi biar bisa diterima ya. Mau coba interview Lydia? Coba latihan interview sama Kak Gracie. Silakan Lydia. Gimana? Mau Lydia coba? Oke. Yang namanya interview itu pasti kan saya mengawalinya itu dengan perkenalan diri. Nah, untuk perkenalan diri itu mohon kalian siapkan perkenalan diri secara selengkap-lengkapnya tapi singkat. Jadi singkat, padat, dan jelas. Nama, usia, lulusannya apa, lalu kenapa melamar di sini, lalu kenapa punya minat untuk bekerja. Nah, jadi jangan kalian jelaskan panjang-panjang, ya nama saya Gracie, saya tinggal di BTN Gedian Nugratama, Blok F6, nomor 5, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cilaku. Itu nggak penting menurut saya ya. Nah, oke, bentar ya Mbak Santa ya. Kita selesaikan dari Mbak Lydia dulu. Santa itu laki-laki Kak. Oh, Santa itu cowok. Aduh, siapa tadi namanya? Saya di bidang Oke, saya keep dulu ya. Siapa dipanggilnya Mbak Mas Santa berarti ya? Oke, saya keep dulu ya Mas Santa.
Oke, mungkin kita coba dulu Mbak Lydia, silahkan. Coba bisa on cam Mbak Lydia. Bisa, Kak. Oke. Bisa. Ini misalkan saya melakukan interview dengan Mbak Lydia ya, saya pin Mbak Lydia. Nah ini saya kalau interview gini nih, interview online. Halo, selamat pagi Mbak Lydia. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi Mbak Lydia. Perkenalkan saya Gracie dari tim rekrutmen Alfamart. Terima kasih untuk kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti proses seleksi interview pada hari ini. Untuk proses interview hari ini mungkin bisa dimulai dari Mbak Lydianya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Mbak Lydia perkenalkan dirinya. Silahkan kamu mau bekerja di Alfamart aja dia yang gampang kan, kalian udah pernah ke toko ya atau enggak Alfamart Indomaret. Silahkan Mbak Lydia. Iya, ya. Pertama, perkenalkan nama saya Krisdayanti Lydia Malen, usia 17 tahun. Kenapa saya melamar di Alfamart? Karena saya ingin bekerja di sini dan aduh bingung, Kak. Ya nggak apa-apa. Kan dalam proses belajar itu ada yang namanya trial and error ya teman-teman. Trial and error adalah mencoba dan gagal. Nah, karena dengan mencoba dan gagal itu pasti kalian akan dapat pembelajaran sesuatu lah. Nah, jadi kalau misalkan kalian takut salah, nggak apa-apa takut salah. Toh kalau ketika kalian salah, kalian pasti akan dapat makna dari suatu hal itu kan. Oke, Mbak Lydia. Jadi untuk perkenalan diri, tadi udah bagus. Awalnya ya perkenalkan nama saya Lydia, usia 17 tahun. Nah, tapi jangan lupa menyebutkan background pendidikan kalian apa. Ya, saya merupakan lulusan dari SMA Mardiona, saya jurusan IPA. Lalu kenapa saya mencoba melamar di sini? Karena menurut saya memiliki minat di bidang pelayanan misalkan, ataukah misalkan kalian daftar sebagai otomotif di perusahaan otomotif di Honda atau di mana ya, karena saya memiliki minat di bidang otomotif teknik. Lalu saya juga punya pengalaman, lalu juga sebutkan pengalaman kerja kalian gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak Lydia, terima kasih sudah mau mencoba ya. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke tadi ya, siapa? Mas Santa. Kak, saya ingin bertanya tapi maaf, saya ingin untuk bekerja tapi keahlian saya di bidang fotografi dan editing saya. Karena ingin memilih bekerja untuk membeli kamera dan semacamnya, saya ingin bertanya apakah ada rekomendasi pekerjaan yang cocok di bidang saya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Santa. Oke, jadi untuk bidang fotografi dan editing ya. Nah, ini fakta unik sebenarnya. Jadi kan memang di bidang fotografi dan editing itu ada, kalau secara jurusan kuliah ya, ada yang namanya jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, itu mereka memang fokusnya di bidang editing dan juga desain grafis lah intinya. Tapi untuk sejauh pengalaman saya, kalau misalkan Mas Santa ini ingin fokusnya di bidang fotografi dan editing, Mas Santa yang pertama harus lakukan adalah ada yang namanya portofolio, Mas. Portofolio itu istilahnya seperti CV. CV kalian sebagai seorang editor atau fotografi. Nah, itu Masnya kan memang terbatas secara device ya. Nah, jadi bisa memanfaatkan device, misalkan Masnya pinjam device teman atau enggak perangkat teman untuk bikin portofolio dulu, Mas. Misalkan Masnya nginjem kamera nih, terus Masnya jepret-jepret sana sini, terus ngedit, masih dalam konteks minjem ya, tapi dalam rangka untuk membuat portofolio. Masnya bisa lihat di internet itu banyak portofolio fotografer atau portofolio editor, itu banyak Mas. Nah, pertama adalah jika misalkan Masnya ingin fokus di situ, Masnya bikin portofolio dulu. Jadi biar misalkan saya sebagai tim rekrutmen, saya biasanya misalkan ada tim lowongan pekerjaan desain grafis, saya biasanya minta portofolionya dulu. Mas udah interview baru boleh saya lihat portofolionya atau enggak? Masnya kirim file PDF untuk portofolionya, saya mau lihat. Nah, setelah itu baru saya discuss ke user. Nah, jadi untuk rekomendasi pekerjaan yang cocoknya, berarti kan banyak ya untuk pekerjaan sekarang tuh, apalagi misalkan Masnya minat di bidang fotografi dan editing. Nah, untuk fotografi dan editor itu banyak sekarang yang namanya freelance job. Itu portal pekerjaan di mana kalian bekerjanya secara online. Entah itu nanti, itu banyak kok. Sekarang makanya dipermudahnya itu banyak lowongan
virtual job atau enggak lowongan pekerjaan secara virtual. Jadi kalian bisa yang namanya WFH itu banyak sebagai fotografi dan editor. Terus misalkan rekomendasi pekerjaan yang cocok, misalkan masnya, nah ini ya balik lagi ke penjelasan saya tadi terkait dengan faktor kesuksesan adalah relasi ya. Nah relasi itu misalkan masnya punya teman-teman yang ada di bidang WO atau wedding organizer. Nah itu banyak mas peluangnya di bidang fotografi. Misalkan masnya punya teman di WO itu masnya coba aja deket-deketin untuk ketika misalkan ada event fotografi atau nggak event-event pernikahan sebagai fotografer itu mas bisa ikut itu langkah awal yang bagus mas. Atau enggak masnya ikut IO event organizer tapi yang di bidang fotografi atau editornya itu banyak. Masnya bisa cari-cari atau enggak coba-coba lama tapi ya itu jika misalkan masnya nggak punya rekan atau teman di bidang itu berarti masnya harus bikin portofolio dulu mas. Gitu, Mas Santa. Terjawab nggak, Mas? Bisa dibalas di kolom komentar. Oke, lalu ada Meta. Oke, saat ini apakah lulusan SMA banyak yang langsung diterima kerja atau lulusan kuliah yang lebih banyak diterima kerja? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Sebagai seorang rekrutmen ya di tempat saya, memang untuk kualifikasi itu ada beberapa, ini saya sampaikan fakta-fakta saja ya. Jadi memang untuk beberapa perusahaan itu ada yang menargetkan itu mereka menerima karyawan itu lulusan SMK. Kenapa? Karena memang ada peraturan undang-undangnya. Undang-undangnya itu misalkan nih dari 1.000 karyawan itu ada persentasenya. Mereka harus punya lulusan SMK itu berapa. Misalkan dari 1.000 itu ada undang-undangnya dari Perda setahu saya 70% atau 60% itu wajib menyerap lulusan SMK. Emang ada undang-undangnya karena dari SMK juga banyak yang teriak-teriak ke pemerintah, Pak ini lulusan saya banyak yang lulus tapi nganggur. Nah itulah makanya ada yang dibuat Perda berapa persen dari karyawannya itu harus ada yang target SMK. Nah jadi kalau misalkan ditanya lulusan SMA banyak yang langsung diterima kerja, nah baik lagi mungkin ada, cuman untuk probabilitasnya atau kemungkinannya itu tidak sebesar lulusan SMK. Karena lulusan SMK memang diprioritaskan untuk diterima terlebih dahulu karena ada peraturan undang-undangnya. Lalu banyak yang diterima kerja atau lulusan kuliah yang lebih banyak diterima kerja. Nah, untuk kuliah ini fakta yang menurut saya menyedihkan juga ya. Memang cari kerja sekarang susah, teman-teman. Jadi saya juga banyak lowongan-lowongan yang saya fokuskan untuk menerima lulusan SMA atau SMK, tapi banyak juga yang S1, D3, itu banyak yang ngelamar juga banyak. Contoh saya ngebuka lowongan atau lamaran anak kru toko untuk toko di Alfamart. Itu kan memang harusnya anak-anak SMA atau SMK, tapi banyak S1 dan D3 juga yang ngelamar. Nah, jadi kalau misalkan ditanya lagi, ya tapi balik lagi ya, yang menurut saya ya, kalau misalkan secara individu mereka punya skill atau mereka punya hal yang dijual sebagai seorang sarjana atau sebagai seorang diplomat, kecil kemungkinannya mereka akan melamar di kualifikasi lowongan yang SMA. Kecuali memang pada akhirnya, nah kan kebutuhan setiap orang beda-beda ya. Ada yang memang karena mereka butuh banget kerja, makanya mereka mengesampingkan, oh saya S1 tapi saya pengen kerja di SMA, nggak apa-apa. Nah, tapi baik lagi ya, kalau misalkan ditanya diterima kerja atau lulusan lebih banyak diterima kerja, untuk lowongan-lowongannya disesuaikan dengan jabatan. Karena kan di perusahaan itu banyak jabatan ya teman-teman. Ada beberapa level, ada entry level, ada medium level, ada high level. Entry level itu level-level bawah, itu kan berarti yang biasanya pasti akan minimal itu SMA atau SMK. Tapi dengan catatan jatah SMK harus lebih banyak daripada jatah lulusan SMA. Nah, lalu medium level itu untuk lulusan S1 atau D3 biasanya. Nah, lalu ada high level, itu udah yang manajer-manajer yang udah S2 atau enggak yang pengalaman kerjanya banyak. Nah, jadi kalau misalkan ditanya dijawabnya lebih banyak terima kerja mana, semuanya pasti punya kesempatan yang sama. Cuman lebih ke kuotanya saja sih, Mbak Meta. Begitu. Terjawab nggak, Mbak Meta? Atau kurang jawab? Atau makin pusing?
begitu. Jadi saya sambil cita-cita juga deh ya. Jadi Iya, ya boleh. itulah. Sudah Karena terjawab, Pak, katanya. oke, thank you Mbak Meta. Nah, karena saya udah banyak melakukan interview, jadi ya kadang saya juga miris ya dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi kayak yang banyak ya tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan sebaik mungkin. Contoh di tempat saya, mereka untuk UMR sini kan gede ya teman-teman. Karena di saya kan penempatan pekerjaannya itu dapat gajinya sesuai dengan UMR penempatan. Nah, di saya itu UMR-nya dari 4,6 sampai 5,1. Nah, banyak anak-anak yang dapat kesempatan kerja di Bekasi. UMR Bekasi kan sekarang 5,1 juta ya. Bayangkan, langsung dapat gaji pertama itu 5,1 juta. Itu gede menurut saya. Untuk lulusan SMA ataupun SMK itu gede. Nah, tapi balik lagi ketika mereka di bawah tekanan, mereka merasa lebih bukannya saya mengesampingkan mental health ya teman-teman. Mereka langsung segamblangnya langsung, oh Pak, saya lebih mentingin kesehatan mental saya. Terus tapi saya tanya, banyak yang resign karena mereka ngerasa nggak betah atau nggak kuat ditekan atasan. Tapi saya tanya juga, terus setelah kamu beres kerja dari sini, resign dari sini, kamu mau kemana? Nah, itu pada nggak bisa jawab. Pada bisanya ya mungkin bantu-bantu orang tua di rumah Pak. Bantu apa? Bantu jaga warung. Bukan saya apa ya, merendahkan jaga warung, tapi kan ya kamu udah dapat kerja UMR gede tapi lebih milih balik lagi ke ditanggung oleh orang tua gitu. Nah itu kan berarti banyak keputusan yang mereka ambil berdasarkan emosi karena mereka nggak betah atau nggak tahan di tempat kerja aja, sedangkan sebenarnya mereka butuh duit. Nah kalau misalkan kalian pada akhirnya dapat kesempatan untuk bekerja, ingatlah satu pepatahnya bahwa ya tetap kalian butuh duit kok. Yang namanya hidup butuh duit. Jadi jangan mempertimbangkan, oke Pak, habis ini karena banyak yang ngajuin resign ke saya itu alasannya itu konyol-konyol ya. Ada yang pernah ngajuin resign ke saya karena dia nggak kuat kerja di bawah AC loh. Lebih nggak mau kerja di bawah AC daripada dia nggak mau digaji full dalam 1 tahun. Makanya, kadang-kadang saya sampai darah tinggi kayaknya saya kalau lama-lama kerja di sini. Aduh, jadi curhat saya Bu. Nggak apa-apa. Nah, tapi balik lagi ya, makanya ini yang pengen saya buka adalah ketika kalian misalkan capek kerja atau enggak misalkan kalian bingung ya, ambillah keputusan berdasarkan logika, jangan berdasarkan emosi. Begitu. Banyak Bu. Ada lagi pernah yang ngajuin resign ke saya, Pak saya mau resign Pak karena dia motornya King. Dia sekali pergi itu pokoknya ngabisin bensin 20.000. Nah itu saya tanya, kamu itu nggak Mas, kamu kerja 20.000 sehari, terus kamu tapi dapat gaji UMR Bekasi, terus sekarang kamu resign karena kamu nggak kuat di bensin King. Loh, tapi dia tetap pengen jadi pada akhirnya tetap resign. Nah itu makanya kayak, aduh, kok sekarang kayak banyak karyawan-karyawan tuh kayak nggak butuh duit gitu. Sedangkan saya aja butuh duit. Ini jujur aja. Nah, makanya ketika misalnya kalian udah dapat kesempatan untuk bekerja atau kuliah, ya itu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Oh ya, mungkin saya fokusnya terlalu banyak yang kerja ya. Untuk kuliah juga, nah kan kalian juga kuliah juga menghabiskan biaya ya, butuh biaya. Nah, ketika misalkan kalian sudah berkuliah, makanya manfaatkanlah kesempatan kuliah itu sebaik mungkin. Jangan sampai kalian sudah dapat, karena kesempatan untuk kuliah itu nggak semua orang punya ya, teman-teman. Karena ada yang terbatas di waktu mungkin, ada yang terbatas di jarak, ada yang terbatas di biaya. Nah, jadi ketika misalkan kalian sudah memilih untuk kuliah, pastikan yang tadi, kalian memilih kuliah itu berdasarkan bakat dan minat dan punya fasilitas yang memadai. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah kuliah, oh Pak, bukan passion saya, terus keluar dari kuliah. Waduh, itu kasihan ya, maksudnya ya meskipun mungkin ada beberapa orang yang secara materi lebih dari cukup lah, makanya ya Pak saya mundur dari kuliah biar pindah ke jurusan lain. Nah tapi ya itu kan kayak sayang ya, maksudnya kan uang tuh susah dicari teman-teman. Saya ngomong ini karena udah ngalamin cari duit susah. Waktu saya kuliah, waktu saya sekolah, saya juga hahi doang Bu ya. Iya. Tapi setelah saya ini ya, makanya saya ingin mikir juga ya Kak ya. Iya Bu, aduh. Iya. Ingin membantu membuka pikiran teman-teman, jangan sampai
ya secara gamblang lah mengambil keputusan, entah itu dalam perkuliahan, entah itu dalam dunia kerja. Misalkan dalam dunia kerja kalian udah betah nih, tapi pada satu hari kalian sakit hati sama atasan, terus langsung resign. Tapi kalian tidak mempertimbangkan setelah kalian resign itu kalian bisa dapat kerja dengan gampang lagi nggak? Karena sekarang udah memang faktanya ya cari kerja susah, teman-teman. Saya saja ya selaku sebagai seorang tim rekrutmen atau HRD, saya aja menyampaikan bahwa ya memang cari kerja susah. Karena balik lagi ke kebutuhan sekarang bahwa jumlah lulusan sekolah dan lapangan pekerjaan itu tidak sebanding, tidak sesuai. Jadi ya pasti persaingan dunia kerja berat lah. Tapi ketika misalkan sudah dapat kesempatan di dunia kerja, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kuliah. Yang namanya kesempatan kuliah, baik di negeri maupun di swasta, ketika kalian sudah dapat kesempatan tersebut, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan itu tidak dimanfaatkan. Begitu. Oke ya Kak ya, karena ini sudah malam. Oh iya ya, aduh saya keasikan ngobrol nih Bu. Nggak apa-apa Kak. Tetapi kami terima kasih Kakak sudah memberikan banyak wawasan buat kita, terutama adik-adik ya, terutama untuk anak-anak SMA Mardiwana. Nah, tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga informasi dan wawasan yang telah dibagikan oleh Kak Gracie hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Kalau misalnya masih ada yang bertanya, bolehkah bisa DM lewat IG, Kak? Oh, boleh Bu, boleh. Boleh. Oke, nanti boleh bisa kalau ada yang bertanya, boleh DM lewat IG. Ya, boleh. Sebelum mengakhiri webinar ini, pihak sekolah itu akan memberikan kenang-kenangan berupa piagam sebagai ucapan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Gracie. Silakan minta bantuan, Adik Brili. Aduh. Mohon diterima Kak. Nanti saya share ke WA saja ya. Oke Bu. Ya. Kemudian juga untuk moderator kita yang cantik, yaitu Kak Luna. Terima kasih Kak Luna. Mohon di-share, Dek. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terakhir, mari kita semua terus belajar dan berbagi pengetahuan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya kembalikan waktunya kepada moderator kita. Terima kasih. Mungkin saya boleh closing statement sedikit, Bu? Ya, silakan. Oke, jadi ini balik lagi ke faktor kesuksesan ya, adalah relasi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya terkait dengan ya maksudnya Kak persiapan interview apa aja boleh tanya saya, karena saya udah menganggap ya kalau misalkan saya di perusahaan manapun, kalau misalkan ada yang lulusan Mardiwana pasti akan saya bantulah sebisa saya. Nah, itulah yang namanya relasi, teman-teman. Orang dalam. Terima kasih ya Kak ya. Nah, atau enggak misalkan kalian mau tanya info-info atau enggak cari tahu cara interview, boleh DM saya. Saya pasti akan sangat amat senang membantu untuk teman-teman dari Mardiwana, pasti akan saya bantu. Ya, terima kasih ya Kak ya. Alma mater saya ya, maksudnya dari ada yang kuliah di Maranatha juga ketika misalkan saya ada lowongan atau itu pasti saya bantu dari yang alma mater saya. Nah, itulah yang namanya relasi, teman-teman. Jadi misalkan kalian di luar sana ya itulah. Makanya pentingnya memperluas relasi begitu, Bu. Udah saya cukup sih, Bu. Mungkin dari Bu Tati mau menyampaikan sesuatu? Suaranya, Bu, suara. Sepertinya masih dimatiin mikrofonnya. Dadah, Bu. Enggak dengar, Bu. Mic. Ya. Enggak masuk suaranya. Silakan Kak Dea Imut. Sebelumnya buka kamera, Kak. Oke, Bu. Oke,
Oke, mungkin ini saya mau bikin kenang-kenangan juga. Mungkin kita semuanya on cam terus kita gaya foto Minta buat tolong retweet semua on gitu. cam dong, kata Kak Gracie. Minta Pada tolong. pada pakai masker semua kali ya karena libur ya. Minta tolong on cam. Nah, kalau pada Nah, nongkrong mungkin Bu ya di luar Ibu. ini bu gurunya semua ini yang on Yang cam. on cam ya. Pak guru, bu guru nih. Mana ini siswanya? Nggak, belum ada yang on cam. Bu, saya lagi di Alfa. Mantap, Oh ya, Mas Albert. Tapi saya bentar lagi udah nggak di Alfa, Mas. Oke, mungkin bisa diarahkan sama Mbak Luna gimana gaya fotonya Mbak Luna? Siapa tahu ada gaya update zaman sekarang. Nggak update soalnya. Gaya apa ya? Gaya apa ya? Kalau sekarang sih lagi zaman yang gaya anak Bandung ya, gaya well. Gini. Ya, Oh, segitiga gayanya sekarang. Waduh. kayak segitiga gimana Kak? Gimana? gini. Nah, Gini. gini, ini kayak gaya gangster lu kan. apa. Oke, mungkin di sini aku izin dokumentasi ya, teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam bisa on cam. Kita dokumentasi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti gaya mungkin. Gaya jempol. Jempol Satu. kopak. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Kak. Silakan Kak Dea. Sebelumnya makasih banyak buat Kak Gracie yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk memaparkan materi. Makasih juga buat Bu Ana yang udah bekerja keras menyelenggarakan seminar kali ini. Makasih juga buat para guru-guru yang udah hadir, buat para siswa-siswi SMA Mardiwana yang udah mau meluangkan waktu liburnya, waktu istirahatnya pada malam hari ini. Tadi karena kita dibuka oleh doa, maka kita akan menutup acara ini dengan doa pula. Doa ini akan saya pimpin dengan agama Katolik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir seminar pada kali ini. Semoga apa yang kami dapat berguna bagi masa depan dan dapat menuntun kami ke jalan kesuksesan. Nama Kami puji kiranya sepanjang masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Kak Gracie. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih Bu Ya. semuanya. Terima kasih, Sukses Kak semuanya. Sukses Iya. selalu, jaga kesehatan. Amin. Iya, Dadah. semua ya. Dadah. Sukses untuk Kak Gracie. Amin Bu. Sukses juga untuk Ibu. Mari. Ya. Saya izin keluar.